Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, tetap semangat ya, Nah Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Santri. Hadir, Bu. Aldona. Hadir. Eva. Hadir, Bu. Bella. Hadir. Pian. Hadir. Alhamdulillah, masuk semua ya, Nah Ibu. Ya, Bu. Hari ini kita masuk ke tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, interaksi sosial, dan ciri-ciri pantun nasihat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita mengetahui apa itu hak, kewajiban, tanggung jawab, interaksi sosial, dan ciri-ciri pantun. Baiklah, apakah sudah siap kita belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, siapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Anak-anak, Ibu ada media gambar. Coba kalian amati gambar apakah ini? Orang yang sedang bekerja bakti, Bu. Baik, benar sekali. Ini merupakan gambar orang yang sedang bekerja bakti. Coba kalian lihat kerja bakti apakah ini? Membuat jalan. Ya, benar sekali. Ini kerja bakti membuat jalan. Kerja bakti adalah kerja bersama-sama. Ketika kita melakukan kerja bakti, kita melakukan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik. Karena dengan kerja bakti, kita bergotong royong menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap Bersih dan sehat. Nah, misalnya kita berkewajiban membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, apa kalian tahu apa itu kewajiban? Nggak tahu, Bu. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian hak. Apa yang kalian tahu tentang hak? Saya, Bu. Iya, santri silakan. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, benar sekali. Hak itu harus sesuatu yang harus kita miliki. Misalnya, hak kita sebagai siswa. Ada yang tahu hak kita sebagai siswa apa, anak-anak? Nggak tahu, Bu. Hak kita sebagai siswa, kita misalnya ke sekolah. Berarti kita harus belajar dan mendapatkan ilmu. Hak kita mendapatkan atau memperoleh ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat untuk kita. Untuk itu kita ada rasa tanggung jawab. Nah, Ibu mau tanya, apa itu tanggung jawab? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, baik santri. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Ya, benar sekali. Tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan. Misalnya contohnya, tanggung jawab kita sebagai siswa apa? Nggak tahu, Bu. Nah, tanggung jawab kita sebagai siswa ialah misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga lingkungan sekolah, merawat fasilitas sekolah. Artinya, kita bertanggung jawab atas apa yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah yang Ibu jelaskan tadi, coba kalian buka halaman 20. Di sana ada soal, coba kalian jawab dan kalian tulis di buku kalian ya. Oke, Coba kerjakan sekarang anak-anak. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, siapa yang ingin membacakan jawaban yang ada di halaman 20 tadi? Ya, siapa yang mau? Ya, santri silakan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Ya, baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk santri.
Ibu ada media gambar nih. Coba kalian amati. Ini gambar apa? Itu gambar seorang ibu dengan anaknya. Baik, benar sekali. Ini gambar ibu dengan seorang anaknya. Ini merupakan interaksi individu dengan individu. Nah, ibu ada gambar lagi nih. Coba kalian lihat, ini gambar apa anak-anak? Itu Pak Guru yang sedang menjelaskan. Baik, benar sekali. Ini seorang guru yang sedang menjelaskan pembelajaran di depan kelas. Ini merupakan interaksi sosial individu dengan kelompok. Baik, Ibu ada gambar satu lagi. Nah, ini gambar apa anak-anak? Itu tim sepak bola, Bu. Baik, benar sekali. Ini adalah gambar kedua tim sepak bola. Ini merupakan contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ada yang tahu? Ada yang coba? Ada yang tahu nggak? Ada contoh lain dari interaksi yang Ibu jelaskan tadi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba contoh lain, misalnya contoh interaksi individu dengan individu. Misalnya santri bertemu temannya di jalan, menyapa temannya, itu merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Misalnya contoh lagi nih, individu dengan kelompok. Misalnya ketua kelompok dengan anggota kelompoknya. Baik, materi selanjutnya kita yaitu materi tentang pantun nasihat. Apa itu pantun? Ada yang tahu apa itu pantun? Nggak tahu, Bu. Pantun adalah sebuah puisi lama yang menggunakan bahasa Nusantara. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Ciri-ciri pantun. Pantun memiliki irama AA atau ABAB. Baris pertama dan kedua itu merupakan sambiran. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, di sini Ibu ada contoh pantun nasihat. Dengarkan ya anak-anak. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk kampung, hasil mufakat hidup bahagia. Ini merupakan contoh pantun nasihat ABAB. Nah, ada yang tahu makna pantun ini? Saya, Bu. Ya, baik, coba santri. Makna pantun nasihat, masyarakat hendaknya selalu bergotong royong dan mufakat sehingga hidup bisa berjalan dengan damai dan sejahtera. Baik, tepuk tangan untuk santri, benar sekali. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Apa kalian senang belajar hari ini anak-anak? Senang, Bu. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba, yes. Saya, Bu. Ya, coba sebutkan. Kita dapat mengetahui apa itu hak, kewajiban, tanggung jawab, interaksi sosial, dan ciri-ciri pantun dan makna pantun, Bu. Baik, benar sekali. Pelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, interaksi sosial, interaksi individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, interaksi sosial kelompok dengan kelompok, ciri-ciri pantun dan makna pantun nasihat. Baiklah, di sini ada tugas yang kalian kerjakan. Nanti minggu depan kita kumpul. Baik, Bu. Minggu depan dikumpul